Saya hampir lupa dengan pakaian ini. Baiklah, cukup sudah cukup. Dan kau menagihku 5 yuan untuk ini. Tempat terpencil melahirkan orang-orang kasar. Pergi ke kota untuk jadi pengasuh. Kau benar-benar merasa jadi orang kota sekarang. Sikap macam apa itu? Benar-benar tempat terpencil melahirkan orang-orang kasar. Mungkinkah orang ini membawa virus? Bukankah ini barang edisi terbatas global? Yang bahkan majikan tempatku bekerja sebagai pengasuh tidak mampu membelinya. Sudah hampir jam 1. Bukankah mereka bilang seseorang akan datang menjemput saya? 2 karyawan baru yang datang hari ini. Salah satunya adalah ibu dari orang terkaya di negeri ini. Kita tidak boleh lalai. Apa kau buta? Apa kau sanggup membayar pakaian ini jika kau merusaknya? Maisie. Anda pasti Nyonya kan? Seluruh karyawan pabrik Gio menyambut kedatangan Nyonya. Mengenali jaket edisi terbatas global itu. Nyonya Song. Saya manajer pabrik Gio kita. Wang Cui Hua. Halo. Anda benar-benar rendah hati. Memiliki putra yang merupakan orang terkaya. Namun masih datang bekerja di tempat kecil kami. Putra dari Song Maisie? Bukankah dia bekerja sebagai sopir di Linzhou? Nyonya Song putra miliarder itu. Mungkinkah mereka salah mengira aku sebagai ibu orang terkaya? Sempurna. Apa itu? Manajer Wang tadi. Anda memiliki mata yang tajam. Saya sendiri sedang bosan. Jadi saya datang untuk sedikit merasakan kehidupan. Jangan menyebarkan hal itu. Ya, saya mengerti. Jika Anda punya keluhan, sampaikan saja kepada saya kapanpun. Kami telah mengatur jamuan selamat datang untuk Anda di Hotel Jinhua di Kabupaten. Mari kita ke sana sekarang. Yi Yinghua, kau adalah yatim piatu yang tumbuh dari belas kasihan. Aku yakin seumur hidupmu kau belum pernah makan makanan yang layak. Karena kita teman sekelas, ayo bergabung dengan kami. Ini hari pertama kerja. Tidak sopan rasanya jika tidak datang. Baiklah. Maaf, ada orang penting yang sudah memesan tempat ini malam ini. Untuk jamuan selamat datang. Kami tidak menerima tamu lain. Apa kau tahu siapa yang kau hentikan? Ini Nyonya Song. Hari ini Jinhua milik ibu dari orang terkaya. Nyonya Song, Nyonya Li, atau siapalah itu. Mereka pikir mereka siapa? Dia benar-benar berani berbicara padamu seperti itu? Kita harus memberinya pelajaran. Lupakan saja, biarkan saja. Nyonya. Kemana kau melihat? Nyonya sedang memainkan permainan menyamar itu lagi. Mataku minus. Lewat sini, Nyonya. Mungkinkah staf di Jinhua melihat pakaian mahalku dan salah mengira aku sebagai ibu orang terkaya juga? Ayo pergi. Terima kasih Nyonya Song karena telah datang ke pabrik kami untuk merasakan kehidupan di lapangan. Pabrik kami benar-benar merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Ayo semuanya minum. Yi Yinghua, demi menghormati Nyonya Song, kami semua sudah menghabiskan minuman kami. Kamu mau membodohi kami dengan hanya menyesap sedikit. Soal saya biasanya tidak banyak minum. Tapi saya benar-benar tidak bermaksud tidak hormat kepada Maisie. Maisie harus tahu itu. Maisie, Nyonya Song, Anda mengenalnya? Tentu saja aku kenal. Yi Yinghua ini. Waktu kami masih sekolah dulu, dia selalu bersikap angkuh, bertindak sesuka hatinya, egois dan mementingkan diri sendiri. Dan tidak pernah memedulikan orang lain. Mohon bersabar dengannya semuanya. Maisie, apa yang kau bicarakan? Kapan saya pernah bersikap seperti itu? Yi Yinghua yang baik. Nyonya Sang menawari Anda minum. Itu artinya dia memberi Anda kehormatan. Dan Anda menolak untuk minum. Apakah Anda ingin cara yang sulit? Alih-alih cara yang mudah? Jangan kira aku tidak bisa memecatmu saat ini juga. Di depan ketiga anak itu. Saya bilang, saya akan membangun karir baru. Jadi bagaimana mungkin saya menyerah sebelum memulainya? Apa gunanya nilai-nilaimu dulu? Kamu sudah bekerja keras selama setengah masa hidupmu. Dan kamu masih harus melayaniku, bukan? Baiklah, saya akan minum ini. Apel. Dia benar-benar memaksa ibu minum. Nyonya besar berpesan agar tidak mengungkap identitasnya. Tapi lihat situasinya.
Paling buruk aku cuma akan dipukuli ibu baptisku. Membiarkan ibu baptisku menanggung penghinaan seperti ini adalah dosa yang tak termaafkan. Itu saja tidak cukup. Minum. 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 Cepat minum. Ye Yinghua, kamu benar-benar keterlaluan. Minuman ini ditawarkan kepadamu langsung oleh ibu dari orang terkaya itu sendiri, dan kamu berani menumpahkannya. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Bagaimana jika saya minta pelayan membawakan botol baru? Kamu. Permisi. 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 Di mana ibu saya? Anda baru saja melewatinya, Nyonya. Aku melewatinya dan kau tidak memberitahuku. Jangan kira, karena kau membawa ibu keluar ke sini, kau bisa lepas tangan begitu saja. Ibu, Lin Zhou, apa yang kau lakukan di Haicheng? saya tadinya berencana mengadakan jamuan selamat datang untuk Anda bergabung dengan pabrik. Tapi saat mendengar ada yang memaksa Anda minum saya. Kau baru saja apa? Ibu dulu memulai segalanya dari nol. Saya sudah sering menang minum dari banyak orang di meja ini. Ibu tidak perlu mengkhawatirkan saya, nak. Alasan saya tidak minum adalah karena saya takut akan kehilangan tata krama saat bertemu dengan manajer pabrik yang misterius itu. Manajer pabrik yang misterius. Saya tidak dengar manajer akan datang. Karyawan pabrik yang baru. Makan malam penyambutan pertama, dia tidak datang ke sana. Ibu, makan siang hari ini hanyalah jamuan selamat datang biasa. Jadi ini maksudnya. Baiklah, saya tahu cara menangani ini sekarang. Ya, kau, tarik kembali semua pengawalmu itu. Baik yang terlihat maupun yang bersembunyi. Ibu sudah tahu tentang mereka. Sejak saya melangkah ke hotel ini, trik-trik kecilmu itu sudah jelas terlihat. Jangan khawatir, ini hanya situasi kecil. Ibu tidak butuh perlindunganmu. Ibu, saya bisa menarik mereka kembali. Tapi ibu harus menerima hadiah selamat datang yang sudah saya siapkan untuk ibu. Kartu hitam tanpa batas. Saya sudah menyiapkannya untuk ibu. Sebuah villa di Xinchen. Ren An membelikannya untuk ibu. Leki Xinchen Guelo. 5 juta untuk 10 butir. Xiao Chuan yang membelinya. Baiklah kau. Masukkan saja mereka semua ke asrama pabrik saya. Dan benar, pastikan buah lici itu disimpan di pendingin. Karena mereka ingin minum. Aku akan minum sampai mereka mempertanyakan arti hidup mereka sendiri. Ibu dengar apa kata ibu kan? Tarik pengawal yang sekarang. Ganti dengan tim pasukan khusus yang sudah pensiun. Dan jangan biarkan mereka terlihat lagi. Xiaofu, tunggu sampai Nyonya selesai. Dan antar dia pulang bersama-sama. Dimengerti, Tuan Som? Minuman ini sebagai tanda permohonan maaf. Dan yang ini untukmu, Nyonya Song. Nyonya Song, Anda tidak akan takut. Hanya karena segelas anggur, bukan? Bagaimana mungkin? Itu bagus. Bersulang. The film was translated and narrated by M Media. Jadi begitu rasanya segelas anggur. Saya dengar, Nyonya Song punya toleransi alkohol yang cukup tinggi. Maafkan saya benar-benar minta maaf. Apa kau buta? Ibu, Jangan panggil aku ibu di sini. jika aku tidak boleh memanggilmu ibu lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil aku ibu dari orang terkaya. Baiklah. Ibu dari orang terkaya. Kamu melindungi beberapa buah laci murahan ini seperti ini. Kamu pantas menjadi sopir rendahan seumur hidupmu. Ini yang dipersiapkan ketua kita. Untuk ibunya Leki Xinchen Guelo. 1 butirnya seharga setengah juta. 1 butirnya seharga setengah juta. Setengah juta untuk 1 buah. Ini rencananya. Kamu bawa buah-buah ini ke ruangan itu. Lalu beli yang seharga $10. Dan tukar dengan yang itu. Itu pencurian.
Kalau kita ketahuan, 10 nyawa pun tidak cukup untuk membayarnya. Siapa yang akan tahu jika kamu tidak bicara? Lagi pula, jika aku bisa memainkan peran sebagai ibu orang terkaya dengan baik dan memikat manajer pabrik, kamu akan menjadi generasi kedua yang kaya raya. Cepat. Nyonya Leki Zinchen Guailu Anda sudah tiba. Bagaimana leci saya bisa sampai di sini? Bawa ke sini. Ya Nyonya. Leci jenis apa ini? Penampilannya tidak berbeda dari leci biasa. Kamu bahkan tidak tahu apa itu leci Zengcheng Gualu. Satu buah saja harganya ratusan ribu. Benar sekali leci ini. Harganya 1,5 juta per buah. 1,5 juta satu piring ini pasti bernilai jutaan. Ya ampun. Memakan satu saja pasti akan membawamu ke surga. Lihat betapa tidak beradabnya kalian semua. Ini cuma leci seharga 1,5 juta. Kita semua teman di sini. Satu untuk semuanya. Anda yakin? Anda akan memberikan satu untuk kami masing-masing. Song Maizi, apakah Anda yakin leci ini milik Anda? Tentu saja ini bukan milikku. Jangan bilang ini milik orang kampung sepertimu. Ini sebenarnya milik saya. Katakan padaku. Leci ini milik siapa sebenarnya? Ini leci Anda Nyonya Song. Apa kau dengar itu dengan jelas? Nenek tua, ini adalah leci milik Nyonya Song. Leci milikmu. Kenapa kamu tidak sekalian saja bilang bahwa orang terkaya di kota ini adalah anakmu juga? Orang terkaya di sini bukanlah putra saya. Saya adalah orang terkaya di sini. Setidaknya kamu tahu dirimu. Jangan mencoba untuk menempel pada Nyonya Song. Semua orang tahu betapa berbakti dirinya. Jika kamu mencoba menyamar sebagai Nyonya Song, kamu akan dikuliti hidup-hidup. Nyonya Song, jangan pedulikan mereka. Mari kita coba leci ini. Song Maizi, jika Anda memakan ini, Anda akan menanggung utang 500 ribu. Apakah Anda yakin ingin memakannya? Ini leci milikku sendiri, aku akan memakannya jika aku mau. Siapa yang memberimu hak? Pelacur kecil untuk menunjuk-nunjuk. Siapa yang menyentuh leki Nyonya? Manajer. Halo manajer. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apakah Nyonya Song butuh izinmu untuk memakan leci miliknya sendiri? Ibu dari orang terkaya ada di sini. Nyonya Song itu merasa dirinya siapa? Nyonya. Apa yang baru saja kamu panggil aku Nyonya? Mungkinkah aku terlihat agak mirip dengan ibu dari orang terkaya itu? Bahkan manajer pun salah mengiraku. Lagi pula itu bukan apa-apa. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Eyo. Mari kita bagi leci ini. The film was Song Fu, translated berapa and banyak nyawa yang kau narrated punya? by M Media. Kau berani menyentuh leki Nyonya? Maafkan saya manajer. Saya tadi sempat bingung. Nyonya, kami sudah menyelidiki. Song Meizi di dalam itu adalah ibu kandungnya. Mereka berdua sudah membuat rencana matang menukar leki Zinchen Guailu Anda dengan yang biasa. Menurut saya kita harus lapor polisi. Nilainya 5 juta. Itu cukup untuk membuat mereka mendekam 10 tahun di penjara. Nyonya saya tahu saya salah. Saya tidak peduli pada diri saya sendiri. Tapi ibu, saya sudah lanjut usia. Jika dia di penjara, saya takut dia tidak akan bertahan hidup. Bangun Xiaofu. Nyonya saya benar-benar tahu saya salah. Jika kau sudah tahu kau salah, mengapa kau menuruti ibumu? Ini salah saya, karena tidak mampu menafkahinya. Dia sudah menderita sepanjang hidupnya. Itulah sebabnya dia bertindak di luar akal sehat. Saya akan memintanya meminta maaf kepada Anda di depan umum. Mohon jangan laporkan ini ke pihak berwajib. Lupakan saja, saya belum ingin mengungkap identitas saya. Saya juga tidak akan melaporkannya. Lagi pula, Anda pernah menyelamatkan putra saya. Anggap saja itu utang terbayar. Terima kasih Nyonya. Saya berjanji. Saya tidak akan membiarkan ibu saya salah jalan lagi. Nyonya. Song Meizi di dalam lagi. Memesan makanan lebih dari 100 ribu. Apel. Ayo, jangan malu-malu. Mari kita makan. Terima kasih Nyonya Song. Saya belum pernah makan makanan semahal ini sebelumnya. Song Maizi, apakah Anda yakin Anda yang membayar makanan ini? Ye Yinghua, apa kau sudah gila? Nyonya Song sedang mentraktir kita makan malam. Apa urusannya denganmu? Tahukah kamu berapa harga makanan di meja ini? Setidaknya 200 ribu.
Pengemis-pengemis ini benar-benar tidak tahu malu memesan semua ini. Tidak, aku harus pergi dari sini. Aku tidak mampu membayar 200.000. Pelacur kecil. Nyonya Sang membayar dengan uangnya sendiri. Apa urusannya denganmu? Uang dia. Song Maizi, apakah kau benar-benar sekaya itu? Apakah kau akan membayar tagihan untuk meja ini? Nyonya Song adalah ibu dari orang terkaya di kota ini. Apa artinya 200.000 baginya? Tepat sekali. Benar. Apa karena sudah terlalu lama memakai pakaian orang lain? Kau mulai mengira itu milikmu. Bagaimana dia tahu identitasku palsu? Apa binatang kecil itu mengkhianatiku? Dia ini sebenarnya ibunya siapa? Diam-diam. Ibu, aku anak kandungmu. Ibu, Manajer Wang bocah itu. Tidak mungkin benar-benar anak Nyonya Song kan? Beraninya kau menyamar sebagai anakku. Song Maizi, harimau saja tidak memakan anaknya sendiri. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Pelacur kecil. Kurasa pria ini hanyalah aktor yang kau bayar. Hanya untuk menjijikkanku. Ya Nyonya Song. Bagaimana mungkin kau punya anak yang tidak berguna? Seseorang bawa dia ke rumah sakit dulu. Nyonya Song, sandiwara ini sudah berakhir. Mari lanjutkan makan kita. Kalau begitu biarkan dia melihat kita makan. Kau kampungan. Cepat berterima kasih pada Nyonya Song. Karena memberimu kesempatan mencium aroma hidangan lezat ini. Sudahlah, kalian makan saja. Aku akan pergi mengurus tagihannya. Tunggu sebentar. Song Maizi, tidak perlu repot-repot seperti itu. Kau bisa membayar langsung di ruang pribadi ini. Nyonya Song. Total tagihannya 200.000, mohon dibayar. Bukankah mereka mengira aku ibu dari orang terkaya? Kenapa dia memintaku membayar? Dari mana aku mendapat 200.000? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini Nyonya Song. Apakah dia perlu melunasi tagihan? Biarpun Raja Langit sendiri yang datang kemari, tidak akan diizinkan untuk makan lalu kabur begitu saja. Atau Nyonya Song ingin berutang? Aku. Jika Nyonya Song tidak punya uang, maka kau harus membawa mereka dan pergi mencuci piring di dapur belakang. Butuh beberapa tahun untuk melunasi 200.000 itu. Nyonya Song, kau tidak benar-benar tidak punya uang kan? Kau sendiri yang menyuruh kami memesan semua hidangan ini. Jika ada yang harus mencuci piring itu, seharusnya kau. Kalian berdua binatang tidak punya harga diri. Bagaimana mungkin saya Nyonya kekurangan uang? Masukkan ke kartu saja. Saldo tidak mencukupi. Saya baru saja menghabiskan banyak uang untuk tas. Jadi ada limit pada akunnya. Ini? Akun Anda telah membayar 100.000. Tagihannya 200.000. Anda masih berutang 100.000. Akun Anda telah membayar 95.000. Anda masih berutang 5.000. Pembayaran seluler. The film was Akun Alip translated Anda and telah membayar narrated by 4.500. Anda masih berutang 500. Benar Nyonya Song, kau masih berutang 500. Siapa di antara kalian yang bisa meminjamkan saya 500? Bukankah hotel ini milik anak saya? 500 ini. Tidak bisakah kau masukkan saja ke tagihan anak saya? Ketua grup Waying Song Lin Shu secara pribadi menetapkan aturan bahwa tidak boleh berutang. Justru untuk mencegah orang-orang rendahan menggunakan status mereka untuk mendapatkan makanan gratis di sini. Sebagai ibunya, bukankah Nyonya Song pasti tahu hal ini? Tentu saja saya tahu. Nyonya Song, saya dengar Ketua Song sedang berada di hotel ini untuk inspeksi. Kenapa Anda tidak mengundangnya kemari dan memintanya melunasi tagihan Anda? Siapa yang memanggil nama saya? Selesai sudah selesai. Tidak disangka dia benar-benar membawa Song Lin Chu ke sini. Kenapa kau belum pergi juga? Saya baru saja ingin melihat ibu saya untuk terakhir kalinya. Kebetulan saya lewat dan mendengar seseorang memanggil nama saya. Ada apa ini? Begini, ibu Anda sedang makan di sini. Dan dia belum membayar makanannya. Mereka sedang membahasnya sekarang, karena Anda di sini. Kenapa tidak Anda saja yang melunasi tagihannya? Begitu ya? Sepertinya ini, wanita yang menyamar menjadi ibu saya. Baiklah, karena ibu ingin bermain peran, aku akan meladeninya. Nyonya Ketua Song. Lupakan saja. Kudengar wanita terkaya di kota ini hanyalah ibu baptis yang diakui Ketua Song. Mungkin Ketua Song hanya kurang kasih sayang ibu dan membayarnya untuk menemukannya. Anakku. Siapa yang kau panggil anak? Song.
Bukankah biasanya kau memanggilku sayang? Kenapa caramu memanggilku berubah? Benar sayang. Tuan Chen, berapa utang ibu saya? Tidak banyak, hanya 500. 500? Ibu Bapti, apa kau benar-benar sampai semiskin itu? Sayang, ibu sedang terburu-buru jadi tidak membawa uang. Bantu ibu membayarnya. Tuan Chen, bagaimana kalau begini? Biarkan saja demi saya. Jangan biarkan wanita gila ini mengganggu tamu hotel lainnya. Saya ada urusan, jadi saya pergi sekarang. Ibu Baptis, pulanglah dan istirahatlah lebih awal. Aku tahu. Aku tidak menyangka Xiao Song bisa berakting sebaik itu. Sayang sekali anak ini tidak masuk ke dunia hiburan. Manajer Wang, apakah dia benar-benar ibu dari orang terkaya? Ketua Song tampak begitu dingin padanya. Omong kosong jika dia bukan Nyonya Song. Akankah Ketua Song membebaskan 500 itu? Itu bukan dingin. Itu adalah pesona dominan yang unik dari seorang ketua hebat. Tepat sekali. Ketua Song bahkan mengatakannya sendiri. Menyuruh Nyonya Song memanggilnya sayang secara pribadi. Jika ini orang lain, mereka pasti sudah dikuliti hidup-hidup. Baiklah, pelankan suaramu. Pak Li. Ini adalah ibu dari tabib muda berbakat itu. Suren An. Baik Tuan, selama dia bersedia memohon kepada tabib Su Ilahi itu, penyakit nona muda bisa disembuhkan. Kakak-kakak ipar. Aku pasti akan membuat Xiaoru sembuh. Tuan, dia sudah muncul. Mantel edisi terbatas. Dan wajah yang masih memancarkan pesona. Pak Li masih memancarkan pesona. Itu sama sekali tidak sesuai dengan deskripsimu. Dia hanya menunjukkan foto kepada saya, Tuan, dan tidak memperlihatkan wajahnya. Mungkin karena dia ibu dari tabib hebat, mereka melebih-lebihkannya. Baiklah, ayo kita berkendara ke sana. Seorang wanita yang sudah lama melajang memang sulit ditangani. Tuan, Anda harus menahan sifat belak-belakan Anda itu. Baiklah, dimengerti. Ayo pergi. Nyonya, bukankah Anda akan memanggil taksi sekarang? Kota kecil kita tidak seperti kota besar. Taksi susah didapat. Bodoh, kalian sudah menghabiskan uangku. Bagaimana mungkin aku punya uang untuk taksi? Aku tidak butuh taksi. Sopirku akan segera datang menjemput. Kalian duluan saja. Sopir menjemputmu. Pasti mobil mewah. Saya akan menonton pertunjukannya sebelum pergi. Apa kau benar-benar ingin membuatku terlihat bodoh, wanita murahan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Buat saja alasan lain. Aku meminta Lin Shu membawa mobil itu untuk perawatan. Song Fu bahkan tidak punya mobil mewah untuk menjemputmu. Kenapa pengemudi tidak berguna ini lambat sekali? Aku akan menelponnya. Halo. Song Fu, kau ada di mana? Ibu, Bukankah sudah kubilang untuk menjemputku? bos menyuruh saya membawa mobil untuk perawatan. Saya menaruh kunci skuter listrik di tasmu. Skuter itu ada tepat di pintu masuk. Kendarai saja sendiri kembali. Mobil saya. Pengemudi membawanya untuk perawatan. Saya akan naik taksi saja. Kalian duluan saja. Nyonya Song, bukankah kunci mobil mewah itu ada di tanganmu? Saya tidak. Saya benar-benar tidak memegang kunci mobilnya. Begitukah, lalu ini apa? Wanita murahan berikan kunci itu padaku sekarang. Tuan, mereka sudah saling berteriak. Apakah Anda masih akan menjemput Nyonya Song? Tunggu sebentar lagi. Ada terlalu banyak orang. Aku merasa sedikit malu. Mari tunggu sampai kerumunan orang berkurang. Jadi sekarang kau mengaku punya kuncinya Nyonya Song. Mari kita lihat mobil mewah mana yang milik Nyonya Song. Kau wanita murahan. Segera kembalikan kunci mobil mewah itu kepada Nyonya Song. Apa kau sanggup membayarnya jika kunci itu hilang? Begitukah? Tidak. Nyonya Song, bagaimana kunci skuter listrik bisa ada di dalam tas Anda? Tepat sekali. Ini sama sekali bukan kunci saya. Wanita murahan, pasti kau yang menyelipkan kunci skuter rongsokan ini ke dalam tasku. Untuk mencoba memecah belah hubungan saya dengan rekan-rekan baru saya. Ternyata kau anak kurang ajar. Kau hanya iri karena kami sudah akrab dengan Nyonya Song. Jadi kau sengaja menuduh identitasnya palsu. Lagi pula tidak ada kamera keamanan di sini. Mari kita beri pelajaran pada anak kurang ajar ini atas nama Nyonya Song. Tunggu aku. Tuan, tidak malu lagi. Aku tidak bisa diam saja melihat mereka menindas seorang wanita. Berhenti. Tuan Chen, apa yang Anda lakukan di sini? Jadi ini si jenius teknis Chen Jinxiang. Katanya pria mencapai masa kejayaannya di usia 40.
Kalau aku tidak datang, aku tidak akan melihat kalian semua menindas seorang wanita. Kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Pria ini sebenarnya cukup baik. Kami tidak merundungnya. Wanita inilah yang mencoba membuat masalah di antara kami dan Nyonya Song. Itulah satu-satunya alasan kami mencoba memberinya pelajaran. Aku dengar Nyonya Song sudah mulai bekerja di pabrik kita. Jadi aku datang untuk berkunjung. Mengapa Nyonya Song memerintahkanmu untuk memukul seseorang? Semuanya hanya salah paham. Salah paham, saya tidak menyuruh mereka memukul siapapun. Saya hanya mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Terima kasih atas bantuannya Tuan Chan. Jauh-jauh datang ke sini hanya untuk ini. Dengarkan Pak Le, jangan terlalu keras kepala. Anda sudah bekerja keras? Biar saya antar Nyonya Song pulang. Segeralah pulang. Dan jangan biarkan dia menindasmu lagi. Ken Jinseng ini. Dia tidak dibodohi oleh Song Messi kan? Mobil yang mewah. Tuan Chan, mengapa Anda berdiri begitu jauh? Anda datang untuk menjemput saya. Bukankah itu berarti Anda tertarik pada saya? Saya baru saja datang dari pabrik. Saya khawatir baju Anda kotor Nyonya. Tidak apa-apa. Saya punya satu permintaan. Keponakan saya sudah koma sejak kecelakaan mobilnya. Saya dengar surekan tabib muda berbakat. Bisakah Anda membantu saya? Ini? Ibu terkutuk dari orang terkaya itu, dengan begitu banyak anak laki-laki. Jangan khawatir, selama Anda menyelamatkan keponakan saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Lupakan saja, tabib yang begitu terkenal. Pasti belum ada yang pernah bertemu dengannya. Saya bisa mencari orang untuk berpura-pura menjadi dirinya. Ini semua masalah kecil. Saya sangat senang bisa membantu Anda Tuan Chan. Selama Anda Tuan Chan. Direktur kita sudah di gerbang kediaman Nyonya Song. Masuklah. Tidak, anak saya tidak ada di rumah hari ini. Mengantar saya sampai di sini saja sudah cukup. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa Tuan Chan. Pak Li jalan. Bagaimana kau menyetir? Mona, Anda tidak apa-apa. Mari pelan-pelan saja. Tuan Chen. Anda sudah sampai di depan hotel. Ye Yinghua. Saya karyawan baru. Bagaimana keadaan Anda? Apakah serius? Saya baik-baik saja. Dan Anda menyebut itu baik-baik saja. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit. Saya benar-benar tidak perlu. Kenapa Anda tidak mengantar saya pulang saja? Rumah saya tepat di depan sana. Baiklah, tentu saja pelan-pelan. Ngomong-ngomong, saya melihat Nyonya Song masuk ke mobil Anda tadi. Apakah Anda mengejarnya? Tidak, Anda salah paham. Sebenarnya ini demi keponakan saya sendiri. The film Keponakan, was translated Ya, dia and mengalami kecelakaan narrated mobil by beberapa M. tahun lalu. Media. Sejak saat itu, dia hanya terbaring menjadi sayur. Banyak tabib terkenal tak bisa menyembuhkannya. Konon kabarnya bahwa tabib muda berbakat Suran An bisa menghidupkan orang mati. Dia adalah satu-satunya harapan saya. baguslah asalkan Anda tidak tertarik pada Song Meisi. Saya pikir mata seorang ahli di dunia ukiran giok hanya bisa menilai harta dan giok dan tidak bisa menilai orang. Benar. Sepemahaman saya, ini area villa mewah bukan? Anda lihat, saya biasanya bekerja di pabrik kami pada siang hari. Dan di malam hari saya, di sini, bekerja paruh waktu, sebagai pengasuh. Ya, sebagai pengasuh. Itu terdengar sangat melelahkan. Besok saya akan menaikkan gaji Anda. Tidak, Anda terlalu formal. Rumah saya tepat di sini. Jika tidak ada lagi, saya akan masuk sekarang. Pelan-pelan saja. Terima kasih. Bukankah ini villa milik tabib muda berbakat Suran An? Mungkinkah? Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Bu, kenapa ibu ada di sini? Ibu mengagetkanku. Ginseng berusia 1000 tahun ditemukan di Kabupaten Baisha. Apotek Baisha mengadakan pelelangan persis seperti yang mereka lakukan di kota. Aku di sini untuk menawar tanaman obat dan untuk mengunjungimu, Ibu. Aku sama sekali tidak bermaksud mengawasimu. Dari kalian bertiga, ibu yang paling licik. Seolah ibu harus datang sendiri untuk melelang tanaman obat. Ibu, Tapi ibu datang di saat yang tepat. Pemahat yang ingin ibu sewa. Keponakannya mengalami kecelakaan mobil dan menjadi koma. Jika aku bisa menyembuhkannya, maka aku akan punya peluang jauh lebih besar untuk membuatnya keluar dari masa pensiun. jangan khawatir, Ibu. Aku pasti akan menyelesaikannya untuk Ibu. Tapi aku tidak membawa asistenku dalam perjalanan ini.
Aku harus menunggu sampai aku selesai menawar bahan-bahan obat itu. Mengapa ibu tidak ikut denganku saja dan melihat-lihat? Lihat bahan obat langka, apalagi yang mereka punya. Tentu tidak masalah. Ibu pergi duluan saja. Aku akan menyusul ibu setelah pulang kerja. Anak durhaka, beraninya kau mengkhianatiku. Aku, Ramuan cinta apa yang sudah diberikan wanita murahan Yi Yinghua itu kepadamu? Kau benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk merundung ibumu sendiri. ibu berhenti memukulku. Aku mencoba melindungimu. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kau tidak merusak urusanku dengan Tuan Chan. Kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati. Uang rumah yang kau sisihkan sudah kuhabiskan. Apa ibu? Meja penuh makanan itu, bukan cuma untukmu. Kau membayar tagihan 200.000 itu. Kenapa kau membuat keributan? Begitu ibumu menjadi istri manajer pabrik, 200.000 itu bukan apa-apa. Aku pasti akan memberi wanita murahan Yi Yinghua itu pelajaran yang setimpal nanti. Ibu aku bisa mengabaikan uangnya. Tapi Ye Yinghua, kita benar-benar tidak bisa main-main dengannya. Siapa itu Yi Yinghua? Kenapa kau menyuruhku menghindarinya? Dia, Kau bilang, jika Tuan Muda tahu bahwa aku yang membocorkan identitas nyonya, dia pasti akan membunuhku. Bagaimanapun kita tidak bisa menyentuh Ye Yinghua. ramuan cinta apa yang sudah diberikan Yi Yinghua itu? Kepadamu, jangan bilang kau sudah jatuh hati pada wanita tua itu. Tidak, aku tidak melakukannya. Baiklah, aku tidak peduli dengan urusan kecilmu. Cari cara untuk mendapatkan seseorang. Untuk berpura-pura menjadi tabib tradisional Suren. Ibu, apa kau sudah gila? Menyamar sebagai tabib pengobatan tradisional Tiongkok Suren An. Jika kita tertangkap, tidak perlu dia yang bertindak. Orang-orang besar yang dia kenal sudah cukup untuk membunuhku 100 kali lipat. Baiklah, kau tidak akan membantuku ya? Bukan karena aku tidak mau membantu, tapi karena aku tidak bisa. Baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Halo saudara Wang. Apakah apotemu sedang sibuk hari Film ini? was translated Jika kau tidak and sibuk, bisakah kau narrated membantu by M kakakmu ini? Media. Pergilah periksa seorang pasien untuk saya. Tenang saja, ini murni demi keuntungan. Baiklah, Temanmu setuju. hanya perlu menyamar sebagai tabib tradisional Suren. Apa susahnya? Tapi saudara Wang bilang, dia butuh pengganti di apotik Baisha untuk melelang sejumlah tanaman obat. Cari cara untuk dapatkan 2 tiket untuk saya. Dari mana aku harus mendapatkan tiketnya? Bukankah dulu kau bekerja di pelelangan? Sebagai satpam. Cari saja beberapa orang yang kau kenal. Tapi intinya adalah, orang yang kau bicarakan itu, meskipun seorang dokter, hanya bisa mengobati penyakit ringan. Tabib Su mengobati penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dia tidak akan mampu menanganinya. Terus kenapa kalau dia tidak bisa menanganinya? Pasien vegetatif yang terbaring di rumah sakit itu menghabiskan uang saya, uang calon Nyonya Chen. Kalau dia tidak bisa menyembuhkannya, habisi saja dia. Manajer Wang, kenapa Nyonya Song belum datang juga? Jangan-jangan dia tidak bisa mendapatkan tiket untuk pelelangan itu dan merasa malu untuk muncul. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nyonya Song pasti akan berpakaian mewah saat pergi keluar. Manajer Wang harus memohon cukup lama sebelum Nyonya Song setuju untuk mengajak kami melihat dunia luar. Kalau kalian tidak mau pergi, pergilah. Jangan menghalangi kami. Dia datang, dia datang. Nyonya Song datang. Manajer Wang coba lihat orang yang turun dari mobil itu bukan Nyonya Song. Itu bukan Nyonya Song. Jangan-jangan itu wanita jalan Yi Yinghua. Manajer Wang, ini benar-benar aku. Kenapa kau ada di sini? Aku mengerti. Kau hanya iri. Nyonya Song mengajak kami merasakan kehidupan kelas atas. Kau ingin menyelinap masuk dengan menyewa mobil ya? Namun, kau butuh undangan untuk pelelangan ini. Kau mau masuk atau tidak? Kenapa kau hanya berdiri di sini? Bertingkah seperti penjaga. Begitu Nyonya kami wanita terkaya di kota tiba, kami akan masuk dengan sendirinya. Tidak boleh sampai mereka tahu. Aku datang dengan taksi. Kau mengendarai itu ke garasi bawah tanah. Tempat parkir itu hanya untuk mobil mewah. Ongkos taksi Anda hanya 10 yuan. Dan Anda bahkan melebihi anggaran. Cepat beri saya 2 yuan tambahan dan pergi dari sini. Nyonya dari kepala keluarga terkaya kalian datang ke sini dengan taksi. Nyonya Song, Anda adalah ibu dari orang terkaya di kota. Kenapa Anda datang dengan taksi? Mobil saya sedang dalam perawatan. Cukup dengan obrolan itu. Kalian mau masuk atau tidak? Kami masuk. Nyonya, mari kita masuk. Tunggu sebentar. Ke pelelangan. Kenapa Anda membawa begitu banyak orang? Hanya saja semua orang ingin ikut dengan Anda dan melihat dunia bersama-sama. Baiklah, tapi saya katakan ini dulu, ikuti instruksi saya begitu kita di dalam. Ya,
Kami akan mengikuti perintah Nyonya sepenuhnya. Ayo pergi. Tolong tunjukkan undangan Anda. Biarkan saya mencarinya. Bukankah bocah itu Song Fu bilang semuanya sudah diurus? Kenapa saya masih butuh undangan? Nyonya Song, silakan lihat pelan-pelan. Pastikan saja kau tidak mengeluarkan barang palsu. Pemilik apotek Baisya paling benci barang palsu. Kau mungkin bisa masuk, tapi kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Diam. Kamu pikir kamu siapa? Berani mempertanyakan Nyonya, kami wanita terkaya di kota. Tepat sekali. Kau hanyalah karyawan baru di pabrik kami. Hanya karena Nyonya kami sangat murah hati, makanya dia tidak mempedulikanmu. Jika tidak, kau akan mendapat masalah besar. Jadi bagaimana perkembangannya? Nyonya Song, apakah Anda sudah menemukan undangannya? Saya tidak tahu, saya hanya membuangnya di suatu tempat. Jadi itu artinya Anda tidak bisa menunjukkan undangan. Saya hanya lupa membawanya. Terus kenapa kau bicara seolah kau punya satu? Anda benar. Saya sebenarnya punya undangannya. Nyonya Song, saya mengerti Anda ingin mengajak teman-teman Anda untuk merasakan pengalaman di pelalangan ini. Tetapi mohon maaf, setiap acara kelas atas tanpa undangan benar-benar terlarang. Kenapa kau bersikap sombong sekali? Meskipun saya lupa membawa undangan, terus kenapa? Saya bisa mencari orang untuk membawa saya masuk, tapi untukmu. Siapa yang tahu apakah undanganmu asli atau barang palsu? Nyonya benar. Sebagai sekadar karyawan pabrik baru, bagaimana mungkin kau punya undangan asli? Karena itulah yang Anda pikirkan. Maka Nyonya Song, saya akan masuk duluan saja. Kalian semua bisa tetap di sini dan menemani Nyonya Song. Maaf Nona, ada masalah dengan undangan Anda. Saya tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Anda yakin? Tapi ini adalah The undangan film was VIP translated yang ditandátangani and secara narrated pribadi by oleh bos Media. apotek kalian. Putra, saya baru memberikannya kepada saya kemarin. Saya minta maaf, saya belum pernah melihat undangan seperti ini. Dan saya juga belum pernah mendengar tentang undangan VIP. Itu membuat saya bertanya-tanya, dari mana sebenarnya kau mendapatkan undangan ini? Membuat keributan dari tadi, ternyata itu barang palsu. Nyonya Sang memiliki mata yang sangat jeli. Dia melihat bahwa undanganmu barang palsu dalam sekejap. Siapa yang bilang undangan saya bermasalah? Begitu putra saya tiba nanti, Anda akan lihat apakah ini asli atau tidak. Sebaliknya kalian semua jelas tidak bisa masuk juga. Apa yang perlu disombongkan? Siapa bilang kita tidak bisa masuk? Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk menilai kami. Nyonya Song punya koneksi dan sumber daya yang luas. Bukankah begitu Nyonya Song? Tentu saja. Permisi Pak Petugas. Saya lupa membawa undangan saya. Tapi, saya sudah mengatur agar ada seseorang yang membawa kami masuk. Mengapa Anda tidak memeriksanya dengan atasan Anda? Maaf Nyonya, tapi saya tidak menerima instruksi semacam itu. Sejujurnya kenapa kalian para penjaga keamanan begitu keras kepala? Pergilah dan tanyakan saja. Jika kelalaian Anda sampai menunda urusan Nyonya Song, apakah Anda sanggup menanggung akibatnya? Keributan apa ini? Siapa yang berani membuat masalah di apotek Baisya? Kapten para wanita ini tidak memiliki undangan. Tapi mereka bersikeras untuk menerobos masuk. Berani sekali. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Ini adalah apotek Baisya. Apakah kalian ingin mati? Saya minta maaf, Pak Petugas. Saya lupa membawa undangan saya. Tapi seseorang sudah mengatur agar kami dibawa masuk. Bisakah Anda memeriksanya dengan atasan Anda? Anda pasti orang yang direkomendasikan oleh Xiao Song. Ya, itu saya. Kalian semua masuk lewat jalan itu. Ya, maaf atas gangguannya. Ayo kita pergi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Kau telah menyinggung Nyonya Song. Jadi bersiaplah kehilangan pekerjaanmu. Saya minta maaf. Dia tidak tahu apa-apa, ayo kita pergi. Ada apa denganmu Nyonya? Apa kau sedang menunggu aku mengundangmu masuk? Kapten, ada kesalahpahaman. Wanita ini tidak bersama mereka. Dia baru saja memberi saya undangan palsu. Saya tidak mengizinkannya masuk. Apel, seseorang benar-benar berani memalsukan undangan apotek Baisya. Tangkap dia. Kau wanita. Kau terlihat cukup sopan tapi kau punya nyali untuk memalsukan undangan kami. Tidakkah Anda ingin melihat undangannya sebelum mengambil keputusan? Tidak perlu. Kau hanya mencoba menyelinap masuk untuk mendekati orang penting, memberikan kartu nama, dan mengembangkan bisnismu. Kalian semua, apa kalian pikir aku tidak tahu trik kalian? Saya sungguh tidak. Cukup aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian hari ini. Beberapa orang penting sedang memasuki lokasi lelang. Xiao Li bawa dia ke pos keamanan. Kunci dia selama beberapa jam, supaya dia tidak mengganggu para tamu. Tunggu, Anda benar-benar salah paham. Saya sungguh diundang ke sini. Gila, undangan palsu ini. Dan tanda tangannya cukup halus. Lepaskan, Tabib Su. Beraninya kalian menyentuh ibuku. Apa kalian ingin mati? Saya Jiang Ming, kapten tim keamanan di apotek Baisya. Salam Tabib Su dan Nyonya. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Syukurlah kamu datang tepat waktu. Ibu tidak apa-apa, nak.
Kalian para satpam di apotek Baisha benar-benar merasa punya kuasa ya, sampai berani menyentuh ibuku. Ini kesalahpahaman ini, semua kesalahpahaman Tabibsu. Ini kesalahan saya, karena buta akan kebenaran. Saya seharusnya tidak menyinggung Anda Nyonya. Aku sudah jelas memberitahu apotek Baisha sejak lama, dan secara pribadi meminta bos kalian untuk mengeluarkan undangan VIP ini. Dan sekarang kalian bilang padaku bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Saya sangat minta maaf. Tabibsu kami tidak tahu bahwa Ando dan Nyonya datang lebih awal. Sebagai keamanan, ini pertama kalinya kami melihat undangan VIP ini. Jadi tak terelakkan bahwa tim kami mengira ini palsu. Dan bagaimana ibu begitu yakin sekarang bahwa undangannya asli? Ini memuat tanda tangan pribadi. Bos Bai dan Tabibsu telah menjamin Anda secara pribadi. Jika saya tidak mempercayainya sekarang, saya tidak pantas mengenakan seragam ini. Apa menurutmu kau masih pantas mengenakan seragam itu sekarang? Tabibsu Anda adalah orang yang sangat murah hati. Saya hanyalah orang kecil. Saya memiliki ibu berusia 80 tahun di rumah, dan bayi yang masih menyusu. Tolong ampuni kami kali ini. Sudah cukup, mereka hanya menjalankan tugas. Lepaskan mereka. Terima kasih Nyonya. Yinghua, apa yang kamu lakukan di sini? Bukan apa-apa Pak Tua. Siapa kau sampai berani menegur ibu baptisku secara langsung? Ibu baptis. Begini, anak baptis saya seorang dokter. Dia sedang membantu kedua penjaga ini dengan terapi pijat. Dan mereka hanya menyampaikan rasa terima kasih. Sepertinya, istri orang terkaya di kota ini tidak ingin identitasnya terungkap. Itu membuat segalanya lebih mudah. Tepat sekali. Kami hanya berterima kasih padanya. Kami hanya berterima kasih padanya. Tapi Yinghua, bukankah kamu pengurus rumah tangga di tempat Tuan Su? Kenapa tiba-tiba kamu datang ke apotek Baisha? Begini, Tabibsu tidak bisa datang. Jadi dia meminta saya untuk datang dan menyampaikan pesan. Anak baptis saya seorang dokter. Jadi dia ikut untuk melihat-lihat tanaman obat. Saya mengerti. Kami ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi kami akan masuk sekarang. Kita bisa masuk bersama. Kapten, apakah itu benar-benar ibu legendaris dari orang terkaya itu? Mana mungkin itu palsu? Untung saja saya bereaksi cepat hari ini. Kalau tidak kita berdua pasti sudah tamat. Tapi wanita tadi, saya dengar semua orang memanggilnya Nyonya Song. Nyonya Song apanya? Itu hanya sekelompok petugas kebersihan sementara. Sampaikan perintahnya. Nyonya Song telah tiba di ruang lelang. Setiap unit tetap waspada. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Dimengerti? Tidak siapa itu. Segugup ini selama aku mengenalmu. Syukurlah penyamaran kita hampir terbongkar. Tidak ibu, memangnya siapa itu? Kekasihmu. The film Jangan was bicara omong kosong. translated and Itu dia di narrated sana. by M Itu target Media. misi kerja pabrik ibu. Manajer pabrik Gyokeng Jinxiang. Jadi itu dia. Dia terlihat cukup pantas. Meskipun statusnya sedikit kurang, dia masih kandidat yang cukup sepadan bukan? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, awas saja, atau ibu tidak akan membiarkanmu masuk malam ini. Sakit. Sakit. Biar ibu beritahu. Dia masih belum tahu siapa kita sebenarnya. Jaga agar identitas kita tetap rahasia. Itu akan mempermudah ibu untuk mendekatinya. Dan mencari tahu kebenarannya. Baiklah terserah ibu saja. Itu lebih baik. Bukankah ini Yinghua? Orang yang memalsukan undangan. Jadi akhirnya kau berhasil menyelinap masuk juga. Apa yang sedang kau bicarakan? Tuan, Anda tidak tahu bukan? Wanita di samping Anda, itu seorang penipu. Dia baru saja memalsukan undangan untuk mencoba menyelinap ke pelelangan. Tapi para penjaga keamanan menghentikannya di luar. Jangan biarkan dia menipu Anda. Yinghua, aku tidak menyangka bahwa di usiamu, setelah gagal memalsukan undangan, kau harus mengandalkan pria untuk bisa masuk. Aku merasa malu untukmu. Tuan, saya sarankan Anda menjauh dari wanita tua ini. Jika Anda mencari seseorang yang lebih baik dan lebih cantik, saya bisa memperkenalkan Anda pada beberapa orang. Tutup mulut kotor itu. Jika kau berani menghina ibu lagi, aku akan membuatmu diusir dari pelelangan ini. Tuan, mari kita bicara. Tapi kenapa Anda memukul orang? Karena dia memang pantas mendapatkannya. Apel, kau mau aku berurusan denganmu juga? Putraku mungkin memiliki sifat yang lembut, tapi itu tidak berarti dia tidak punya temperamen. Saat kalian semua membuli ibu sendirian, tapi ibu membiarkannya. Tapi anggap saja tamparan hari ini impas. Jangan sombong Yinghua. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar tamparan itu untuknya. Jika kau ingin membalas lakukan sekarang. Aku ingin melihat, apakah kau benar-benar punya nyali? Kau, Nyonya, tidak apa-apa saya menerima tamparan itu. Tapi Yinghua memiliki pria muda ini yang mendukungnya. Kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun di sini. Manajer Wang benar. Tujuan utama kita hari ini adalah menemani Nyonya ke pelelangan. Jika Anda terluka karena ini, itu tidak akan sebanding dengan masalahnya. Mereka benar. Belum perlu bagiku untuk membakar jembatan sekarang. Begitu aku menjadi istri manajer pabrik,
Yi Yinghua, aku akan membiarkan ini. Aku bisa menghancurkan Yi Yinghua kapanpun aku mau. Berlalu untuk hari ini. Tapi setelah aku selesai, kau akan lihat apa yang akan terjadi padamu di pelelangan. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ibu itu ibunya. Seorang miliarder palsu. Ya. Tapi ibu penasaran. Mereka tidak tertarik pada pengobatan. Jadi kenapa bersusah payah untuk masuk ke pelelangan ini? Siapa peduli apa yang mereka lakukan? Jika dia berani bersikap tidak sopan kepada ibuku, aku akan memastikan dia pergi tanpa membawa apapun. Ayo pergi. Sekarang masuk ke acara puncak. Ginseng 1000 tahun. Inilah saatnya. Siapapun orangnya kali ini, aku akan menawar sampai akhir. Tawaran awal 10 juta. 15 juta. 20 juta. 50 juta. 51 juta. 55 juta. 55 juta untuk Nyonya Song. Ada tawaran lain. 55 juta pertama. 55 juta kedua. 55 juta ketiga. 100 juta. Yi Yinghua, apa putramu sudah gila? Dia berani membuat keributan hanya karena 100 juta. Tepat sekali. Kau mengacaukan aturan apotik Baisha. Aku yakin kau bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Aku dengar. Apotik Baisha punya kebijakan ketat. Siapapun yang mengganggu ketertiban akan dipatahkan kakinya. Apel, apakah Anda mempertanyakan? Apakah saya memahami aturannya? Bukankah begitu? Dan apa yang ingin Anda lakukan tentang hal itu? Penyelenggara saya minta verifikasi keuangan. Aku yakin dia tidak punya uang sebanyak itu di rekeningnya. Mohon maaf, permintaan ditolak. Atas dasar apa? Karena tuan ini duduk di kursi VEP. Dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar. Apakah dia perlu diperiksa secara finansial? Jika dia memang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Meskipun dia duduk di sana, siapa yang bisa menjamin bahwa uang itu benar-benar miliknya? Saya tidak bisa menjamin dana lelangnya adalah miliknya. Tapi saya tidak bisa menjamin uang yang Anda gunakan untuk menawar adalah milik Anda. Bodoh. Tabib pengobatan tradisional Tiongkok Su adalah pelanggan tetap di apotek Baisha kami. Kamu berani melawannya. Fakta bahwa kamu masih duduk di sana adalah berkah dari surga. Cukup sudah cukup. Juru lelang, tolong umumkan pemenang ginseng milenium. Karena tidak ada keberatan, saya nyatakan pemenang ginseng milenium adalah... Tunggu, saya tawar 110 juta, teman mudaku. Ginseng ini sangat penting bagi saya. Tolong bisakah Anda berbelas kasih? Tuan Chen, saya minta maaf. Saya bertekad untuk mendapatkan ginseng ini. Saya tidak bisa mengalah. Teman muda, saya membelinya sebagai hadiah untuk ibu dari Tabib Su. Nyawa keponakan saya sedang di ujung tanduk, dan saya sangat membutuhkan bantuannya. Ibu, jadi pria tua ini menawar ginseng itu karena dia ingin memberikannya kepada ibu. Mana saya tahu. Lagi pula siapa yang akan dia temukan untuk mengantarkannya kepada saya? Saya tidak tahu. Bagaimanapun, pastikan saja kamu tidak membocorkan identitas MU. Karena ini untukmu. Saya tidak akan menawar. Tuan Chen, karena Anda membeli ginseng ini untuk menyelamatkan nyawa. Saya kabulkan keinginan Tuan. Saya mundur. Terima kasih banyak teman mudaku. Selamat kepada Tuan Chen, karena telah mendapatkan ginseng milenium kita. Saya membeli ginseng ini untuk diberikan kepada ibu dari master pengobatan tradisional Tiongkok. Tolong bantu saya mengirimkannya langsung kepadanya. Karena dia memberikannya kepada ibu orang terkaya. Kenapa tadi dia bertengkar dengan Tuan Su? Pikiran orang kaya. Siapa yang bisa menebaknya? Segera kirimkan kepadanya. Kenapa dia mengantarkannya secara langsung? Penyelenggara tidak tahu identitas saya kan? Saya sudah memberitahu penyelenggara soal identitas Tuan. Identitas Tuan hampir terbongkar. Nyonya ini ginseng 1000 tahun milik Anda. Lakukan sesuatu. Putraku tersayang. Saya tidak bisa membantu, terima saja. Bukankah sudah disepakati bahwa itu untuk ibu dari Tabib Su muda berbakat? Berikan ke sini. Nyonya Song mohon terima ini. Saya tidak menyangka Anda adalah ibu dari seorang Taipan. Dan Anda sebenarnya adalah ibu dari Tabib Su. Pantas saja Nyonya Song bisa menghadiri lelang kelas atas seperti ini. Dan Tuan Chen menghabiskan 100 juta begitu saja. Saya sudah bekerja di pabrik selama bertahun-tahun. Dan saya belum pernah melihat Tuan Chen menghabiskan uang untuk siapapun sebelumnya. Mungkinkah? Jangan bicara begitu. Tuan Chen, saya rasa Anda pasti membawa hadiah yang salah. Apa maksud Anda hadiah yang salah? Maksudnya, hadiah untuk wanita harus dibungkus dengan pantas. Yinghua, kamu selalu begitu perhatian. Mohon maaf, Nyonya Song. Saya tidak terlalu sering bergaul dengan wanita. Jadi saya tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Manajer pabrik, pria lajang yang mapan seperti Anda. Bagaimana mungkin Nyonya Song kami keberatan? Hentikan aksi menjodohkan itu, mau tidak? Tuan Chen tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Wanita murahan, apakah kau mencoba mencuri
Seseorang dari Nyonya Song. Apa yang kau tunjuk itu? Satu tamparan belum cukup buatmu ya. Manajer pabrik lihat dia. Manajer Wang hanya berkomentar. Kenapa Putra Yinghua menanggapinya dengan serius? Tidak bisakah kau mengendalikannya? Teman muda. Mohon maaf. Staf saya tidak tahu apa-apa. Tolong The ampuni dia film was kali ini saja. translated Lakukan and ini demi dia, narrated Tuan by Chen. M. Mia. Kalau kau berani tidak sopan lagi kepada ibu, aku tidak akan selambut ini. Pergi. Nyonya Song. Ini adalah tanda ketulusan saya dalam memohon bantuan Tabib Su. Tidak ada maksud lain. Kapan Tabib Su bisa menyelamatkan keponakan saya? Saya akan melakukannya sesegera mungkin. Halo apa? Xiaoru dalam kondisi kritis. Nyonya Song. Saya mohon hari ini, Anda harus membuat Tabib Su keluar dari pertapaannya. Dengan ini, Wang Tua seharusnya bersedia membantu. Jika kebetulan dia bisa menyelamatkannya, maka posisi istri manajer pabrik akan terkunci. Baiklah, saya akan pergi memberitahu putra saya sekarang. Baiklah, saya akan menemui Anda di rumah sakit. Tuan Chen, kami akan pergi bersama Anda. Putra saya juga seorang mahasiswa kedokteran. Mungkin dia bisa membantu. Baiklah. Ayo pergi. Nona sedang mencari tumpangan. Ayo, naik mobilku saja. Tidak, terima kasih. Aku sudah memesan mobil lain. Masuklah. Tidak ada bedanya mobil siapa yang kau tumpangi. Siapa kau? Bukankah sudah kubilang? Hanya seorang pengemudi. Suaramu sangat familiar. Terdengar persis seperti orang yang mencelakaiku di rumah sakit malam itu. Ingatanmu salah. Akulah yang pergi bersama pamanmu untuk mengambil ginseng demi menyelamatkanmu. Meskipun kau ada di sana untuk menyelamatkanku dengan ginseng, kau mengikutiku ke Haicheng. Lalu bagaimana kau menjelaskan? Kampung halamanku ada di Haicheng. Karena kau di sini, aku tidak punya alasan untuk tidak menjamu tamu. Tidak, kau berbohong. Apakah aku berbohong atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah, selama kau ada di tanganku, Chen Jinsheng cepat atau lambat akan mencariku. Jadi kau menculikku untuk memaksa pamanku menikahimu. Aku katakan padamu itu mustahil. Bibiku hanya bisa Yinghua. Kau memilih jalan yang sulit daripada jalan yang mudah. Pergilah. Yinghua. Kenapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Saya akan terus mencarinya. Tidak apa-apa. Haicheng sangat luas. Berapa lama kau berencana mencari sendiri? Halo. Ibu, aku dengar ibu ada di Haicheng. Xiao. Ibu, kita sudah lama sekali tidak bertemu. Tidakkah ibu setidaknya bertanya, kalau aku merindukan ibu atau semacamnya, mengapa kau meminta bantuan saat kita baru saja bicara? Jangan kekanak-kanakan. Ibu benar-benar butuh bantuanmu untuk sesuatu. Baiklah, katakan padaku ada apa? Bantu ibu menemukan seseorang. Seorang gadis 18 tahun. Dia baru saja memulihkan diri dari penyakit serius. Dia masih belum bisa berjalan dengan stabil. Mengerti? Di Haicheng, tidak ada orang yang tidak bisa kutemukan. Putriku, sudah bertahun-tahun di Haicheng. Dia seharusnya bisa membantu. Halo, dengarkan baik-baik. Bantu aku menemukan seseorang. Seorang gadis 18 tahun. Sedang memulihkan diri dari penyakit serius. Tidak bisa berjalan dengan stabil. Kerahkan seluruh lingkaran media Haicheng. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk akan menjadi mitra eksklusif grup fashionku tahun depan. Wanita berhati ular. Kejam seperti dirimu. Pamanku tidak akan pernah menikahimu. Kau tidak akan pernah menjadi bibiku. Begitukah? Kenapa tidak kau tabak saja? Mari kita lihat apakah dia masih setuju setelah dia tidak bisa menemukanmu. Sekarang mari kita tunggu. Pamanmu datang. Keponakan. Pasti kamu lelah. Minumlah air dan beristirahatlah sejenak. Terima kasih. Saya sudah merepotkanmu. Masalah apa yang kamu bicarakan? Aku juga menyukai Xiaoru. Jangan khawatir. Xiaoru adalah jiwa yang baik dan takdir akan melindunginya. Dia akan baik-baik saja. Ya, Halo. Ibu gadis itu sudah ditemukan. Secepat itu. Di mana? Sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Tapi sepertinya dia telah diculik. Diculik. Pelacak lokasi Xiao menunjukkan Xiaoru ada di sini. hati-hati. Akhirnya kau sampai juga. Kau membuatku menunggu terlalu lama. Song Meizi, kau berani sekali. Kenapa aku tidak berani? Kau mencuri segalanya dariku. Tidak bisakah aku mendapatkannya kembali?
Apakah ada dari semua ini yang pernah menjadi milikmu? Aku tidak peduli. Meskipun itu bukan milikku. Aku akan mencari cara untuk mengambilnya kembali. Song Meisi, lepaskan Xiaoro. Sebutkan syaratmu. Dan saya akan menyetujui semuanya. Berhenti Chen Jinxiang. Aku tidak pernah ingin mencabut nyawa keponakanmu. Jika kau berani melangkah satu kali lagi, aku akan memastikan kita berdua hancur bersama. Baik, saya setuju. Baiklah, tenanglah. Baiklah. Bagaimana jika aku ingin menikahimu? Ini. Bukankah kau ingin membunuhku? Aku berdiri tepat di sini. Hadapi aku. Kau pikir aku tidak berani? Xiaoro. Xiaoro, kamu baik-baik saja. Selamatkan Xiaoro cepat. Yinghua, ayo kita pergi dari sini dulu. Yi Yinghua, kau mencuri Jinxiang dariku. Dan sekarang kau menghancurkanku seperti ini. Aku akan membunuhmu. Ibu. Bocah kecil itu berani menyakiti ibuku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Bunuh dia. Yinghua, kamu tidak apa-apa. Ini semua salahku. Dasar anak konyol. Semua itu sudah berlalu sekarang. Nyonya, awas. The film was translated and Jinxiang. narrated by M Media. Paman. Ren-an. Mengapa kakak Seng belum bangun juga? Ibu, tidakkah kau mempercayai kemampuan medis Ren-an? Tidakkah kau bahkan mempercayai kemampuan medismu sendiri? Dalam 1 jam terakhir, kau sudah memeriksa nadinya lebih dari belasan kali. Menurutku dia hanya tidur nyenyak. Bibi Yinghua, kalau kau benar-benar khawatir, aku bisa membangunkan paman. Aku tidak terburu-buru. Biarkan pamanmu beristirahat dengan tenang. Sepertinya kita akan segera punya ayam. Kita harus segera memberitahu Xiao. Kalian berdua anak nakal. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Bibi Yinghua, paman sudah sadar. Yinghua, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sementara itu, kau terluka parah saat menyelamatkanku. Maafkan aku, kakak Xiang. Bibi Yinghua, untuk apa kau meminta maaf? Paman sangat senang karena bisa menyelamatkanmu. Xiaoro, berhenti bicara omong kosong. Yinghua, Xiaoro benar. Yinghua, aku menyukaimu. Dulu Xiaoro dan orang tuanya sedang dalam perjalanan untuk mengucapkan selamat tahun baru padaku. Ketika mereka mengalami kecelakaan mobil, saya jatuh ke dalam depresi berat. Kemudian, karena biaya pengobatan Xiaoro yang tinggi, seorang wanita kaya memaksa saya untuk menikahinya. Syukurlah saya berhasil melewatinya. Saya pikir selama sisa hidup saya tidak akan pernah tergerak oleh wanita lagi. Sampai saya bertemu denganmu. Kakak Xiang, selama bertahun-tahun ini, aku hanya fokus pada karirku. Dan belum pernah berkencan dengan pria manapun. Mungkin aku tidak tahu cara bergaul dengan pria. Tidak masalah. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Saya bersedia melindungimu selamanya. Paman akhirnya punya pendamping. Xiaoro, berhenti bicara. Orang tuamu bisa-bisa malu setengah mati. Paman Chen, saya sudah menyelidiki orang yang menculik Xiaoro. Tapi orang ini agak tidak biasa. Paman mungkin perlu menemuinya sendiri. Bawa dia masuk. Feng Huangan. Bukankah kamu sudah mati? Aku benci. Kau masih hidup. Bagaimana mungkin aku mati? Paman The Chen, film was apakah translated paman mengenalnya? and Dia adalah narrated adik by M iparku. Media. Xiaonan, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Dan kenapa kamu ingin membunuhku? Paman jangan. Jangan ke sana. Jangan takut. Tidak. Dia akan menyakitimu. Ada apa dengan Xiaoro? Dia pasti baru saja mengingat kenangan yang menyakitkan. Aku sudah membantunya tenang. Itu dia. Dialah orang yang menyebabkan kematian ibuku saat itu. Saat uang pensiunmu baru saja cair. Dia memaksa ibu untuk menipumu demi uangmu. Ibu menolak. Jadi dia sengaja menabrak pembatas jalan di jalan tol untuk menyelamatkanku. Ibu memeluknya dan melompat dari tebing. Aku tidak menyangka binatang ini masih hidup. Bocah, bagaimana kau berani mengutukku? Kau sama saja seperti bocah kecil itu.
tidak pernah memihakku. Jika aku mati, keluarga Shen juga tidak akan hidup dengan tenang. Kamu selamat tapi kamu belum bertobat. Apakah kamu sangat membenci kami? Aku hampir saja membunuh kekasihmu. Kirim dia ke kantor polisi. Dakwa dia dengan percobaan pembunuhan. Bawa dia pergi. Ibu, kita sudah menangani dalangnya, tapi bagaimana dengan kaki tangannya? Bawa dia ke sini. Ibu, aku sudah membawanya kepadamu. Dasar sampah. Kau begitu putus asa ingin menyelamatkan dirimu sendiri sampai kau menjual ibumu. Seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Minta maaf kepada Nyonya Ye sekarang juga. Dia pasti akan memaafkanmu. Bukankah dia ibu dari pria terkaya itu? Ibuku selalu Yi Yinghua. Dia pikir dia siapa? Lagi pula, master pengobatan tradisional Tiongkok adalah Bibi Yinghuaku. Dialah yang menyelamatkanku saat itu. Dan dia, Song Meizi, hanyalah penipu ulung dari awal sampai akhir. Sekarang, setelah kau sampai di titik ini, apakah kau punya penyesalan? Kau pasti merasa sangat bangga kan? Kau pasti merendahkanku bukan? Parubaya. Kau telah menjadi ibu dari orang terkaya. Sementara aku hanyalah seorang pengasuh. Meizi, aku tidak pernah merendahkanmu. Kau tidak pernah punya hak untuk merendahkanku sejak awal. Kau hanyalah yatim piatu yang tumbuh dari sisa-sisa makanan. Mengapa kau harus lebih baik dariku dalam segala hal? Kau hanya pantas menjadi anjing di bawah kakiku. Beraninya kau tidak menghormati ibuku. Bosan hidup. Hancurkan mulutnya untukku. Kau berani. Pukul dia. Nyonya, saya mohon. Ibuku. Dia hanya sudah kehilangan akal sehatnya. Mengingat kalian sudah saling mengenal sejak kecil, tolong lepaskan saja dia. Nyonya, jika Nyonya terus memukulinya seperti ini, saya takut Ibi tidak akan selamat. Ibu, mohonlah ampun. Pelacur. Hajar mulutnya sampai dia tidak bisa bicara lagi. Cukup. Lepaskan dia. Pelacur. Meizi, kau tidak seperti ini sebelumnya. Serahkan semua uangmu, atau aku akan memukulmu sampai mati. Dana bantuan itu hanya berjumlah 100 yuan, dan aku masih membutuhkannya untuk biaya kuliahku. Pelacur, kalau kau tidak mau minum anggur pilihan ini, kau akan dipaksa minum hukuman. Hajar dia. Kembalikan. Seandainya kau menyerahkan uangnya lebih awal, tidak akan ada masalah seperti ini. Berikan ke sini. Apa yang sedang kau lakukan? Jika kau menindas orang lagi, aku akan mengadu pada guru. Jangan ikut campur urusanku. Kau baik-baik saja. Uang kuliahku dicuri. Aku harus mendapatkannya kembali. Lupakan saja. Mereka sudah pergi jauh sekarang. 100 yuan itu sudah lama habis. Aku punya kerabat yang memiliki restoran yang butuh bantuan. Kau bisa bekerja paruh waktu. Benarkah? Terima kasih. Meizi, apa yang sebenarnya membuatmu jadi seperti ini? Bodoh. Kau benar-benar berpikir aku membantumu. The Apa? film was translated and narrated Bukankah by memang M begitu? Media. Bodoh. Jika aku tidak melakukan tipu muslihat itu untuk menjebakmu agar bekerja, bagaimana mungkin kita terus mencuri uang darimu? Dulu, kau adalah bagian dari komplotan itu. Sayang sekali. Kau dulu sangat cemerlang di sekolah. Saat kelas 8, kau sudah dipilih langsung oleh sekolah-sekolah kota. Jika tidak, kau bisa saja melayaniku sebagai budakku selama beberapa tahun lagi. Jadi kau tidak pernah berubah sama sekali. Kau adalah orang yang busuk sampai ke akar-akarnya. Pelacur. Kau pikir siapa dirimu berani mengutukku? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan berpikir sedetik pun kau bisa menginjak-injakku. Aku punya pelindung. Pelindung yang akan membuatmu dan ketiga anak jeniusmu semua berlutut di dalam debu.
Pergilah ke neraka, pelacur. Hei, bantu aku. Kau harus membantuku. Aku dalam masalah besar. Aku tidak bisa membantumu. Bagaimana? Bagaimana mungkin itu kau? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak benar. Dia jelas mengatakan dia adalah orang terkaya di dunia. Dia seorang pria. Tidak, ini mustahil. Bagaimana mungkin itu kau? Hei, itu aku, selalu saja aku. Bagaimana mungkin itu kau? Dia bilang dia adalah orang terkaya di dunia. Dia seorang pria. Bagaimana mungkin dia adalah kau? Ini tidak mungkin kan? Mustahil. Ibu, apakah dia sudah gila? Song Fu, kau sendiri yang harus membawa ibumu ke penjara. Demi pengabdianmu menyetir untukku selama bertahun-tahun ini. Penjarakan dia seumur hidup. Aku masih berbaik hati mengampuni nyawanya. Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Nyonya Ye. Bukan dia kan? Itu bukan dia. Ibu, Yinghua, kamu baik-baik saja. Aku tidak pernah mengira. Dia akan membenciku sebanyak ini. Kecemburuan membuat orang kehilangan akal sehat. Lagi pula dia memang bukan orang baik sejak awal. Jangan terlalu sedih. Yinghua, sebenarnya ada sesuatu yang selalu ingin saya tanyakan padamu. Anda jelas wanita dengan status tinggi, dengan 3 anak yang sama berbakatnya. Mengapa Anda menyembunyikan identitas untuk bekerja di pabrik saya? Karena aku datang ke sini untukmu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Apa jasa yang saya miliki hingga layak mendapatkan perhatian Anda? Narsis, ibu saya tertarik pada keahlian Anda. Bukan pada Anda. Kakak Xiang, ini memang alasan aku datang ke sini. Selama kau bersedia, kau bisa menentukan gajimu sendiri. Saya tidak bersedia. Kau tidak bersedia. Mengapa? Kita bisa membicarakannya. Apa yang terburu-buru, saya tidak menginginkan gaji. Saya bersedia menggunakan semua keterampilan saya dan seluruh kekayaan saya untuk menukar kesempatan menikah ke dalam keluarga Ye Anda. Yinghua, maukah kau menikah denganku? Aku bersedia. Beri dia ciuman. 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 Apa dasarmu mengatakan itu? Apa dasarmu mengatakan itu? Aku tidak akan membiarkanmu tenang barang sedetik pun. Kepalaku sakit sekali. Tolong seseorang, kepalaku sakit sekali. Luka-lukanya sudah dirawat. Dia sudah diberi obat penenang dan sekarang tertidur. Baiklah, hubungi aku saat dia bangun. Kalau begitu saya akan memeriksa pasien yang lain. Baiklah. Gawat-gawat. Pasien itu dia kabur. Pelacur. Pelacur. Bagaimana bisa kau pantas mendapatkan kebahagiaan seperti itu? Aku akan membunuhmu. Jadi kau benar-benar berniat untuk merusak pernikahan Nyonya Ye. Kalau begitu biar ku tunjukkan padamu bagaimana Nyonya Ye meraih kebahagiaannya. Menikahlah denganku ya. Aku mau. Bagus. Bagus. Kemari. 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 Lihat ke kamera 321 senyum.